Dalam video spesial ini, Anda akan menemukan mengapa tinggal dekat dengan anak-anak di usia lanjut bisa memengaruhi kebahagiaan dan kesejahteraan Anda lebih dari yang Anda bayangkan, serta bagaimana mempertimbangkan kembali situasi Anda dapat mengubah kualitas hidup Anda. Anda akan terkejut dengan wahyu terbaru, tetapi sebelum kita mulai, saya ingin Anda memperhatikan cerita ini dengan saksama karena ini akan sangat penting untuk memahami pelajaran besar dari video ini. Nyonya Siti, seorang janda berusia 70 tahun, memutuskan untuk tinggal bersama putrinya, Ani, setelah kematian suaminya. Ide untuk dekat dengan cucu-cucunya dan membantu di rumah membuat hatinya dipenuhi semangat. Siapa yang tidak ingin dikelilingi oleh orang-orang terkasih di usia lanjut? Prospek kehidupan keluarga bersama sepertinya mimpi yang jadi kenyataan. Nyonya Siti merasa seperti memenangkan lotre. Hari-hari mereka dipenuhi tawa anak-anak, aroma lezat dari dapur, dan perasaan nyaman karena merasa berguna. Ini hidup, pikirnya sambil menyiapkan sarapan untuk cucu-cucunya. Rumah putrinya, Ani, telah menjadi surga koeksistensi antar generasi. Pagi hari berlalu dengan roti panggang dan cerita rekaan. Di sore hari Siti menikmati membantu anak-anak kecil dengan pekerjaan rumah mereka, mengenang masa-masanya sebagai guru. "Nenek, bisa bantu saya dengan matematika?" tanya si kecil Budi, dan hatinya meleleh. Penelitian terbaru dari Universitas Stanford mengungkapkan bahwa hidup bersama antar generasi dapat meningkatkan kebahagiaan dan rasa tujuan hidup pada kakek nenek, dan Siti merasakan itu secara langsung. Dia merasa lebih bersemangat dari sebelumnya, seolah menemukan air mancur awet muda dalam senyum cucu-cucunya. Tapi tahukah Anda apa yang dikatakan tentang hal-hal yang terlihat terlalu indah untuk menjadi kenyataan? Kadang-kadang memang begitu. Dan disinilah cerita kita mengambil arah tak terduga. Suatu sore, saat Siti sedang menyiapkan makan malam, dia mendengar Ani berbicara di telepon. "Ibu adalah berkah, saya tidak tahu apa yang akan kami lakukan tanpanya." Siti merasa bangga, tetapi juga ada sedikit perasaan yang tidak bisa dia kenali, mungkin kekhawatiran. Filsuf Epicurus pernah berkata, "Bukan karena kita punya sedikit waktu, tetapi karena kita banyak menyia-nyiakannya." Siti mulai merasa setiap menit harinya sibuk. Mana momen-momen tenang untuk membaca buku bagus, atau sekadar memandang keluar jendela? Hari berlalu menjadi minggu, dan minggu menjadi bulan. Rutinitas pun terbentuk. Sarapan, pekerjaan rumah, makan siang, pekerjaan rumah lagi, makan malam. Siti mendapati dirinya memikirkan apartemen lamanya, tentang kebebasan untuk memutuskan apa yang ingin dilakukan dengan waktunya. Tapi dia menegur dirinya sendiri. Bagaimana aku bisa begitu tidak bersyukur? Aku punya semua yang kuinginkan. Suatu pagi minggu, saat membuat panekuk berbentuk Mickey Mouse, karena, jujur saja, nenek mana yang belum pernah membuatnya, Siti menyadari bahwa dia tidak ingat kapan terakhir kali dia tidur lama atau pergi bersama teman-temannya tanpa khawatir harus pulang tepat waktu untuk makan malam. Psikolog Erik Erikson berbicara tentang pentingnya menjaga otonomi di usia lanjut. Tetapi Siti merasa otonominya larut dalam campuran cinta keluarga dan kewajiban tak terucap. Suatu malam, setelah menidurkan anak-anak, Siti duduk di teras. Dia memandang bintang-bintang dan bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini benar-benar yang kuinginkan untuk sisa hidupku? Pertanyaan itu menggantung di udara tanpa jawaban, seperti balon yang hilang di langit malam. Penyair Robert Frost menulis, "Dua jalan bercabang di hutan, dan saya mengambil jalan yang jarang dilalui." Siti bertanya-tanya apakah dia telah memilih jalan yang benar atau apakah, dalam keinginannya menjadi nenek yang sempurna, dia telah kehilangan arahnya sendiri. Sebelum kita lanjutkan, jika Anda menemukan nilai dalam video ini, silakan berlangganan dan klik lonceng untuk tetap mendapatkan pembaruan. Nyonya Siti mulai memperhatikan perubahan halus dalam rutinitas hariannya. Apa yang dimulai sebagai kunjungan sesekali untuk merawat cucu-cucunya menjadi tanggung jawab konstan. Tiba-tiba, dia mendapati dirinya mengganti popok, menyiapkan botol susu, dan mengejar badai kecil penuh energi. Terdengar familiar? Anda tidak sendirian. Epicurus pernah berkata, "Waktu tidak berhenti, begitu pula kehidupan." Dan Siti mulai merasakan kebenaran kata-kata ini. Hari-harinya yang dulu penuh dengan aktivitas sosial dan waktu untuk diri sendiri kini, sepenuhnya sibuk dengan kebutuhan anak-anak dan cucu-cucunya. Tapi tahukah Anda apa yang paling menarik? Siti tidak mengeluh. Seperti banyak nenek, dia merasa itu adalah tugasnya untuk membantu keluarganya. Namun,
kelelahan mulai menumpuk, dan bersamanya, perasaan kehilangan yang tidak bisa dia jelaskan. Disinilah muncul apa yang disebut sindrom nenek Buddha. Tidak, ini bukan nama serial Netflix baru, meskipun bisa jadi begitu. Istilah ini diciptakan oleh Dr. Antonio Guaro, menggambarkan beban emosional dan fisik yang dialami nenek ketika mengambil peran pengasuh tanpa bayaran. Bayangkan ini, Anda berada dalam roller coaster emosional. Di satu sisi, Anda sangat mencintai cucu-cucu Anda dan menikmati setiap momen bersama mereka. Di sisi lain, Anda merasa hidup Anda terlepas dari tangan Anda saat mengganti popok lagi. Ini seperti mencoba memeluk kaktus. Indah tetapi menyakitkan. Studi menunjukkan bahwa sindrom ini dapat memiliki efek buruk pada kesehatan mental nenek. Kurangnya pengakuan, kelelahan fisik, dan kehilangan kebebasan pribadi dapat menyebabkan depresi dan kecemasan. Ini seperti berlari dalam maraton tanpa akhir. Tetapi tidak ada yang menunggu Anda dengan medali di garis akhir. Siti mulai mengalami gejala-gejala ini. Dia merasa semakin lelah, tetapi dia meyakinkan diri bahwa itu normal, bahwa itu bagian dari menjadi nenek. Tapi, benarkah normal mengorbankan kesejahteraan Anda demi orang lain? Spoiler, tidak. Psikolog Carol Gilligan berbicara tentang etika perawatan dan bagaimana wanita, khususnya, cenderung memprioritaskan kebutuhan orang lain di atas kebutuhan mereka sendiri. Siti sedang hidup dalam teori ini, mengorbankan waktu, energi, dan tanpa disadari, kebahagiaannya. Seiring hari berlalu, Siti semakin sering memandang keluar jendela, merindukan kemerdekaan lamanya. Dia mengingat hari-hari ketika dia bisa pergi minum kopi dengan teman-temannya tanpa harus meminta izin atau mengatur jadwal. Kini, acara-acara itu terasa seperti kemewahan yang tak terjangkau. Ironis, bukan? Siti pindah dekat dengan anak-anaknya mencari kebersamaan dan kedekatan, tetapi kini dia merasa lebih kesepian dari sebelumnya. Seperti yang pernah dikatakan penulis Paul To, kesepian dimulai dari keluarga. Mungkin dia benar. Kisah Siti mengambil arah tak terduga. Apa yang dimulai sebagai mimpi kebersamaan keluarga berubah menjadi mimpi buruk yang sunyi. Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana keputusan yang dibuat dengan cinta bisa membawa kita ke jalan yang tak pernah kita bayangkan? Ani, putri Siti, mulai menunjukkan sifat aslinya. Suatu hari, saat Siti menyiapkan makan siang, Ani masuk ke dapur dengan wajah cemberut. Ibu, sudah berapa kali kuberitahu anak-anak tidak suka bawang? Kenapa ibu tetap memakainya? Kritik itu bagaikan seember air dingin menyiram Siti. Insiden ini bukan satu-satunya. Sedikit demi sedikit, saran menjadi perintah, dan nasihat menjadi celaan. Siti merasa ruangnya menyusut. Suaranya meredup. Terdengar familiar? Mungkin Anda pernah mengalami sesuatu yang serupa, atau mengenal seseorang yang mengalaminya. Psikolog Erik Erikson, terkenal dengan teori perkembangan psikososialnya, memperingatkan pentingnya menjaga otonomi di usia lanjut. Menurut Erikson, kehilangan kemerdekaan bisa menyebabkan krisis identitas dan perasaan putus asa. Bukankah ironis bahwa dengan mencari dukungan dari orang-orang terkasih, kita bisa kehilangan sesuatu yang berharga seperti esensi diri kita? Siti mulai merasakan beratnya kenyataan ini. Hari-harinya yang dulu penuh dengan proyek dan mimpi kini tereduksi menjadi merawat cucu dan mengikuti instruksi. Mana wanita yang berencana bepergian dan mempelajari keterampilan baru? Dia memudar di bawah bayang-bayang harapan orang lain. Sebuah studi dari Universitas Michigan mengungkapkan bahwa lansia yang menjaga kemerdekaan mereka melaporkan tingkat kepuasan hidup yang lebih tinggi. Mengejutkan? Tidak terlalu. Jika kita memikirkan bagaimana rasanya jika seseorang mengendalikan setiap aspek hidup kita. Frustrasi tumbuh di hati Siti. Setiap, kamu harus melakukan ini begini. Atau, kenapa tidak kamu lakukan seperti yang kuberitahu, adalah serpihan kecil di harga dirinya. Kebencian, tamu tak diundang itu, mulai menetap di rumah yang dulu menjadi tempat perlindungannya. Suatu malam, setelah hari yang sangat sulit, Siti mendapati dirinya menangis diam-diam di kamarnya. Dinding yang dulu melindunginya kini seolah menutupnya. Dia merasa terjebak, tidak berharga, seperti perabot tua yang tak dihargai tetapi tak ada yang berani membuangnya. Berapa banyak lansia kita yang hidup dalam drama ini dalam diam? Paradoksnya kejam. Mencari kehangatan keluarga, Siti telah kehilangan api identitasnya sendiri.
Kedekatan yang seharusnya menjadi balsem telah menjadi sangkar tak terlihat. Bagaimana cara keluar dari perangkap ini? Adakah cara untuk mendapatkan kembali kemerdekaan tanpa mengorbankan cinta keluarga? Filsuf Bertrand Russell pernah berkata, tujuan hidup adalah untuk tumbuh, tidak hanya secara fisik tetapi juga mental dan spiritual. Tapi bagaimana Siti bisa tumbuh jika dia merasa semakin kecil setiap hari di rumahnya sendiri? Bersiaplah untuk mengetahui bagaimana seorang teman seumur hidup mengubah hidup Siti dengan nasihat yang menantang semua yang kita pikir kita tahu tentang penuaan dan keluarga. Itu adalah hari biasa ketika Fatimah, teman seumur hidup Siti, memutuskan untuk mengunjunginya secara mendadak. Dengan senyum khasnya dan sekantong kue yang baru dipanggang, Fatimah menekan bel pintu. Tapi apa yang dia temukan di sisi lain pintu membuatnya terkejut. "Siti, itu kamu? Kamu terlihat berbeda," seru Fatimah, memperhatikan lingkaran hitam dan ekspresi lelah temannya. Siti berusaha menyembunyikan kelelahannya, mengundangnya masuk dengan senyum dipaksakan. Saat mereka berbagi kopi di dapur, Fatimah tidak bisa tidak memperhatikan kekacauan yang tidak biasa di rumah temannya yang selalu rapi. "Siti, apa semua baik-baik saja? Kamu terlihat sedikit tidak seperti biasanya," tanyanya dengan perhatian tulus. Dan saat itulah bendungan emosi terbuka. Seperti sungai yang meluap, Siti mulai mengaku segalanya. Kelelahannya, frustrasinya, perasaan terjebak dalam kehidupan yang tidak lagi dia kenali sebagai miliknya. "Kamu tahu, Fatimah, kadang aku merasa telah kehilangan esensi diriku. Aku bukan lagi Siti, aku hanya nenek," akunya sambil menangis. "Aku mencintai cucu-cucuku, tapi mana wanita yang bermimpi bepergian, yang membaca novel hingga dini hari?" Fatimah mendengarkan dengan penuh perhatian, mengangguk penuh pengertian. Ketika Siti selesai meluapkan perasaannya, temannya memegang tangannya dan dengan senyum bijaksana berkata, "Siti sayang, bagaimana jika ku beritahu bahwa aku pernah mengalami hal yang sama dan menemukan solusi yang mengubah hidupku?" Mata Siti membelalak. "Kamu? Tapi kamu selalu terlihat begitu bahagia, begitu bebas." Jawabnya tak percaya. Fatimah tertawa. "Oh, tapi tidak selalu begitu. Ingat ketika anak-anakku meyakinkanku untuk tinggal bersama mereka? Nah, setelah 6 bulan, aku menyadari aku membuat kesalahan terbesar dalam hidupku." Dan begitulah Fatimah mulai menceritakan pengalamannya sendiri. Bagaimana seperti Siti, dia telah kehilangan kemerdekaan, hobinya, esensinya. "Tapi suatu hari," lanjutnya, "aku mengingat kata-kata filsuf Ralph Waldo Emerson. Satu-satunya orang yang ditakdirkan untuk kamu jadi adalah orang yang kamu putuskan untuk menjadi. Dan aku memutuskan untuk menjadi diriku sendiri lagi." Siti mendengarkan dengan terpesona saat Fatimah menceritakan bagaimana dia membuat keputusan berani untuk pindah ke apartemen sendiri. "Itu tidak mudah," akui Fatimah. "Anak-anakku awalnya tidak mengerti. Tapi tahu apa? Seiring waktu, hubungan kami membaik. Mereka tidak lagi melihatku sebagai beban atau pengasuh konstan, tetapi sebagai ibu mereka, seorang wanita mandiri dan bahagia." "Tapi, Fatimah," Siti menyela, "tidakkah kamu kadang merasa kesepian?" Fatimah tersenyum. "Tentu saja, kadang-kadang. Tapi seperti yang dikatakan psikolog Carl Jung, kesepian tidak datang dari tidak adanya orang di sekitar, tetapi dari ketidakmampuan untuk mengkomunikasikan hal-hal yang penting bagi diri sendiri. Dan ku beritahu, Siti, sejak aku mendapatkan kembali kemerdekaanku, percakapan dengan anak-anak dan cucuku jauh lebih kaya dan bermakna." Kata-kata Fatimah beresonansi dalam diri Siti. Itu seperti seseorang menyalakan lampu di ruangan gelap, mengungkapkan jalan yang tidak dia ketahui ada. "Kebahagiaan sejati," lanjut Fatimah, "datang dari hidup sesuai keinginanmu, menjaga keseimbangan sehat antara tanggung jawab keluarga dan merawat diri sendiri. Tahukah kamu bahwa penelitian terbaru menunjukkan bahwa lansia yang menjaga kemerdekaan mereka memiliki kesehatan mental dan fisik yang lebih baik?" Siti menggeleng, terpesona oleh informasi baru ini. "Ya," tegas Fatimah, "sebuah studi yang diterbitkan dalam Journal of Gerontology menemukan bahwa lansia yang hidup mandiri melaporkan tingkat kepuasan hidup yang lebih tinggi dan insiden depresi yang lebih rendah. Mereka bahkan memiliki sistem kekebalan tubuh yang lebih kuat." Siti diam sejenak, memproses semua yang baru saja dia dengar. Akhirnya, dengan campuran ketakutan dan kegembiraan dalam suaranya, dia bertanya, "Tapi, Fatimah, bagaimana aku memulai?"
Aku takut menyakiti putriku, cucu-cucuku. Sebelum melanjutkan cerita, jika Anda menyukai video ini, jangan lupa tekan tombol suka dan berlangganan ke saluran ini dengan lonceng agar tidak ketinggalan video berikutnya. Dan jika Anda menikmati konten seperti ini sebanyak saya, komentar, saya suka cerita ini. Juga, komentar tentang apa yang ingin Anda lihat di video berikutnya. Saya membaca semua komentar Anda. Mari kita terus belajar bersama dan meningkatkan hidup kita. Fatimah memegang tangan Siti dengan penuh kasih. Siti sayang, cinta sejati tidak posesif. Anak-anakmu akan lebih mencintaimu ketika mereka melihat betapa bahagianya kamu menjadi dirimu sendiri. Mulailah dengan langkah kecil. Ikuti kursus melukis yang selalu kamu inginkan. Pergi berjalan-jalan sendirian di pagi hari. Sedikit demi sedikit, ambil kembali ruangmu. Dan begitu, dengan secangkir kopi yang sudah dingin dan hati penuh harapan baru, Siti menghadapi tantangan yang tak pernah dia bayangkan, memikirkan kembali situasinya dan menghargai kemerdekaannya. Kunjungan tak terduga Fatimah tidak hanya membawa kue tetapi juga benih kehidupan baru. Siti berada di persimpangan emosional. Di satu sisi, dia sangat mencintai keluarganya, tetapi di sisi lain, dia merasa dirinya memudar sebagai pribadi. Saat itulah dia mengingat kata-kata filsuf Seneca, hidup itu panjang jika kamu tahu cara menggunakannya. Dan dia bertanya-tanya, apakah dia benar-benar menggunakan hidupnya atau hanya sekadar ada? Suatu pagi, saat menyiapkan sarapan untuk cucu-cucunya, dia mendapat pencerahan. Dia mengingat hasratnya untuk melukis, yang ditinggalkannya beberapa tahun lalu. Kapan terakhir kali dia memegang kuas? Dia tidak ingat. Hari itu juga, dia memutuskan untuk mengambil langkah kecil menuju kemerdekaannya. Dia mulai dengan sesuatu yang sederhana, berjalan sendirian di taman. Awalnya, dia merasa bersalah karena tidak berada di rumah untuk membantu. Tetapi dia segera menemukan bahwa 1 jam kesendirian setiap hari itu seperti oase di padang pasir. Selama berjalan-jalan ini, Siti mulai merenungkan mimpi-mimpinya yang terlupakan dan merencanakan bagaimana mendapatkannya kembali. Langkah berikutnya bahkan lebih berani. Dia mendaftar untuk lokakarya melukis untuk lansia di pusat komunitas. Ya Tuhan, pikirnya. Bagaimana jika aku tidak tahu cara melukis lagi? Tapi seperti yang dikatakan pelukis terkenal Pablo Picasso, inspirasi itu ada, tetapi harus menemukanmu sedang bekerja. Dan inspirasi itu menemukannya. Di lokakarya, Siti tidak hanya menemukan kembali hasratnya untuk seni tetapi juga mendapatkan teman baru. Antara sapuan kuas dan tawa, dia menyadari bahwa dia telah hidup dengan autopilot, lupa bahwa hidup di usia berapapun penuh dengan kemungkinan. Sebuah studi yang dilakukan oleh Universitas Harvard menunjukkan bahwa menjaga kemerdekaan di usia lanjut tidak hanya meningkatkan kesehatan mental tetapi juga dapat meningkatkan harapan hidup hingga 5 tahun. Siti adalah bukti hidup dari ini. Dengan setiap aktivitas baru, dengan setiap keputusan pribadi, dia merasa dirinya meremajakan. Tapi tidak semuanya mulus. Ada hari-hari ketika rasa bersalah menyerangnya. Apakah aku egois? Tanyanya pada dirinya sendiri. Saat itulah dia mengingat nasihat bijak Fatimah. Kamu tidak bisa menuang dari cangkir kosong. Merawat dirinya sendiri bukanlah egois. Itu perlu untuk terus merawat orang lain. Seiring Siti mendapatkan kembali kemerdekaannya, dia melihat perubahan mengejutkan. Energinya meningkat, nyeri kronisnya berkurang, dan ingatannya bahkan membaik. Dr. Oliver Sacks, neurologi dan penulis terkenal, pernah berkata bahwa otak adalah organ yang paling luar biasa. Ia beradaptasi, bertransformasi, dan merombak dirinya dengan setiap pengalaman baru. Siti sedang merombak otaknya dan hidupnya dengan setiap petualangan baru. Tapi perubahan paling signifikan adalah dalam hubungannya dengan keluarganya. Secara paradoks, dengan menghabiskan lebih sedikit waktu bersama mereka, waktu yang mereka bagi menjadi lebih berharga dan bermakna. Dia bukan lagi nenek yang lelah dan mengeluh, tetapi seorang wanita vital dengan cerita-cerita menarik untuk diceritakan. Akhirnya, Siti mengumpulkan keberanian untuk melakukan percakapan penting dengan putrinya. Dia tahu itu tidak akan mudah, tetapi dia juga tahu itu perlu. Seperti yang pernah dikatakan penyair Maya Angelou, tidak ada penderitaan yang lebih besar daripada menyimpan cerita yang tak terucapkan di dalam dirimu. Dan Siti punya banyak cerita untuk diceritakan. Dengan jantungan berdegup kencang,
Siti mengambil napas dalam dan duduk di depan putrinya. Ani sayang, kita harus bicara, katanya dengan suara gemetar. Ani memandangnya dengan rasa ingin tahu, tanpa membayangkan apa yang akan datang. Aku banyak berpikir akhir-akhir ini, Siti mulai. Dan aku pikir sudah waktunya aku pindah ke tempatku sendiri. Keheningan yang menyusul sunyi senyap. Ani berkedip beberapa kali, seolah mencoba memproses apa yang baru saja dia dengar. Tapi, Bu, Ani tergagap. Kenapa? Apa ibu tidak nyaman di sini? Apa kami melakukan sesuatu yang salah? Kekhawatiran dalam suaranya terasa, bercampur dengan sedikit rasa bersalah. Siti tersenyum lembut. Tidak, sayangku, kalian luar biasa. Tapi aku perlu menemukan kembali diriku, memiliki ruangku sendiri. Dia teringat kata-kata filsuf Jean-Paul Sartre, manusia dikutuk untuk bebas. Dan dia, di usia 70 tahun, memilih kebebasan itu. Reaksi Ani beralih dari kejutan ke kebingungan, lalu kecampuran kesedihan dan pengertian. Tapi, Bu, apa ibu akan baik-baik saja sendirian? Bagaimana jika ibu sakit? Tanyanya, matanya penuh kekhawatiran. Siti memegang tangan putrinya. Lihat, Ani, aku tidak bilang aku akan menghilang. Aku hanya ingin ruangku sendiri untuk tumbuh dan menikmati tahap hidup ini. Dia mengingat studi dari Universitas Michigan yang menunjukkan bahwa lansia yang menjaga kemerdekaan mereka melaporkan tingkat kepuasan hidup yang lebih tinggi. Tapi bagaimana dengan anak-anak? Mereka senang ibu ada di sini, bantah Ani, berpegang pada alasan terakhir yang bisa dia pikirkan. Siti tersenyum. Dan aku senang bersama mereka. Tapi tahu apa? Aku pikir aku akan jadi nenek yang lebih baik jika aku punya waktu untuk diriku sendiri. Seperti yang pernah dikatakan penulis Anne Morrow Lindbergh, kenikmatan manusia yang paling indah adalah dicintai, tetapi dicintai dengan bebas, dengan kehendak. Ani diam sejenak, memproses semua yang dikatakan ibunya. Akhirnya, dengan air mata di matanya, dia mengangguk. Ibu benar. Hanya saja, kami akan sangat merindukan ibu. Dan aku juga merindukan kalian, jawab Siti, memeluk putrinya. Tapi pikirkan semua makanan lezat yang akan kubuat saat kalian berkunjung, tanpa ada yang bilang aku pakai terlalu banyak garam. Keduanya tertawa, meredakan ketegangan saat itu. Psikolog keluarga Dr. Maria Elena Rodriguez menunjukkan bahwa percakapan seperti ini, meskipun sulit, sangat penting untuk menjaga hubungan sehat antara orang tua dan anak dewasa. Komunikasi yang terbuka dan jujur dapat memperkuat ikatan keluarga, bahkan ketika melibatkan perubahan besar, katanya. Seiring percakapan berlanjut, Ani mulai melihat dari perspektif ibunya. Kurasa kita semua perlu ruang kita sendiri, renungnya. Dan ibu sudah mendedikasikan begitu banyak tahun untuk merawat kami. Siti mengangguk, bersyukur atas pengertian putrinya. Tepat sekali. Dan sekarang aku ingin merawat diriku sendiri. Seperti yang dikatakan penyair Rumi, kemarin aku pintar, jadi aku ingin mengubah dunia. Hari ini aku bijaksana, jadi aku mengubah diriku sendiri. Ani tersenyum, campuran kebanggaan dan nostalgia di matanya. Baiklah, Bu, kurasa kami harus membantu ibu menemukan apartemen yang sempurna, yang punya dapur cukup besar untuk semua resep rahasia ibu dan balkon untuk tanaman ibu. Siti menambahkan, wajahnya bersinar dengan kegembiraan. Hari ketika Siti melangkah masuk ke apartemen barunya, dia merasa campuran antara kegembiraan dan kegugupan. Apakah aku melakukan hal yang benar? Tanyanya pada dirinya sendiri. Tapi seperti yang pernah dikatakan psikolog Carl Jung, aku bukan apa yang terjadi padaku. Aku adalah apa yang aku pilih untuk menjadi. Dan Siti telah memilih untuk berani. Mendekorasi rumah barunya menjadi terapi tak terduga. Setiap benda yang dia tempatkan adalah penegasan identitasnya. Karpet warna-warni yang selalu dia suka tetapi dianggap terlalu mencolok oleh putrinya. Lukisan-lukisan pelukis favoritnya yang kini menghiasi dinding. Dia bahkan berani mengecat satu dinding dengan warna turquoise secerah. Oh, kalau saja Ramonku bisa melihatku sekarang. Dia tertawa, mengenang mendiang suaminya. Tapi kelahiran kembali sejati Siti dimulai ketika dia berani melangkah keluar dari zona nyamannya. Dia mendaftar untuk lokakarya berkebun di pusat komunitas. Tanaman dan nenek, kombinasi klise, pikirnya. Di sanalah dia bertemu Nyonya Rina, seorang janda dengan selera humor yang tajam,
yang segera menjadi sekutunya dalam petualangan. Bersama, mereka menemukan konsep penuaan aktif. Ini bukan hanya tentang tetap sibuk, ini tentang hidup dengan tujuan. Seperti yang dicatat oleh Organisasi Kesehatan Dunia, penuaan aktif memungkinkan orang untuk mewujudkan potensi mereka untuk kesejahteraan fisik, sosial, dan mental sepanjang hidup mereka. Siti dan Rina memutuskan untuk mengikuti kelas yoga. Sesi pertama adalah bencana yang lucu. Aku merasa seperti pretzel yang buruk, Siti bercanda. Tapi mereka bertahan, dan segera mereka melihat peningkatan dalam fleksibilitas dan keseimbangan mereka. Yang lebih penting, mereka tertawa seperti yang belum pernah mereka lakukan selama bertahun-tahun. Suatu hari, saat minum kopi setelah kelas, Rina berkata kepadanya, "Siti, apa kamu sadar kita tidak lagi mengeluh tentang penyakit kita?" Itu benar. Mereka begitu sibuk hidup sehingga mereka lupa tentang bertambah tua. Filsuf Romawi Seneca pernah berkata, hidup itu seperti sebuah drama, tidak masalah berapa lama itu berlangsung, tetapi seberapa baik itu dimainkan. Siti bertekad bahwa babak keduanya akan menjadi yang terbaik. Dia berani lebih. Dia bergabung dengan klub buku, di mana dia menemukan kembali kecintaannya pada puisi. Dia bahkan berani menulis puisinya sendiri, sesuatu yang belum dia lakukan sejak masa mudanya. Kerutan di kertas kurang terlihat dibandingkan di wajahku. Dia bercanda kepada teman-teman barunya. Tapi perubahan paling signifikan adalah dalam hubungannya dengan keluarganya. Secara paradoks, dengan memiliki ruang sendiri, kunjungan dari anak-anak dan cucunya menjadi lebih istimewa. Itu bukan lagi kewajiban, tetapi kesenangan bersama. Suatu minggu, saat cucu tertuanya membantu menyiram tanaman di balkon kecilnya, Siti menyadari sesuatu yang mendasar. Dia tidak hanya mendapatkan kembali kemerdekaannya, dia mengajarkan generasi muda pelajaran tak ternilai tentang penuaan dengan bermartabat dan bahagia. Paradoks cinta mengajarkan kita bahwa kadang-kadang jarak adalah bahan rahasia untuk memperkuat ikatan yang paling penting. Ketika Siti memutuskan untuk pindah ke apartemen sendiri, banyak yang berpikir dia membuat kesalahan. "Bagaimana kamu akan sendirian di usiamu?" kata mereka. Tapi dia, dengan senyum nakal, menjawab, "Sendirian? Sekarang aku punya kehidupan sosial lebih banyak dari influencer." Dan dia tidak melebih-lebihkan. Jarak fisik antara Siti dan keluarganya ternyata seperti karet gelang. Ketika sedikit ditarik, kekuatan ikatannya meningkat. Kunjungan dari cucu-cucunya menjadi petualangan yang dinanti-nanti. Itu bukan lagi sore yang monoton di depan televisi, tetapi ekspedisi penuh tawa dan penemuan. Suatu hari, cucu-cucunya tiba di rumah nenek mereka dan menemukannya di tengah kanvas raksasa. "Nenek, kamu seperti Picasso," seru Budi kecil. Siti, dengan ket bahkan di alisnya, menjawab, "Apa kabar? Picasso terlalu kecil untukku. Aku adalah Siti yang hebat." Sore itu, antara sapuan kuas dan tawa, mereka menciptakan karya seni keluarga yang kini tergantung dengan bangga di ruang tamu. Tapi bukan hanya kunjungan yang membaik. Panggilan telepon, yang sebelumnya rutin dan singkat, berubah menjadi obrolan panjang dan bermakna. Seperti yang dikatakan psikolog Kyle Rogers, komunikator yang baik mendengarkan tidak hanya dengan telinganya, tetapi dengan matanya dan hatinya. Dan itulah yang terjadi dalam keluarga Siti. Otonomi Siti memiliki efek riak pada seluruh keluarga. Putrinya, Ani, mengaku, melihat ibu begitu mandiri dan bahagia menginspirasiku untuk kembali ke mimpiku sendiri. Ternyata, kebebasan itu menular, dan contoh Siti sedang menabur benih perubahan pada semua orang yang dicintainya. Sebuah studi Universitas Michigan mengungkapkan bahwa lansia yang menjaga kemerdekaan mereka melaporkan tingkat kepuasan hidup yang lebih tinggi dan hubungan keluarga yang lebih baik. Siti adalah bukti hidup dari penelitian ini. Pada salah satu sore minum kopi dengan teman-temannya, Siti merenung. "Kalian tahu, dulu aku pikir mencintai berarti selalu bersama. Sekarang aku mengerti bahwa cinta sejati memberi ruang untuk tumbuh." Kata-katanya beresonansi dengan kebijaksanaan penyair Khalil Gibran, yang menulis, "Biarkan ada ruang dalam kebersamaan kalian." Paradoks cinta yang ditemukan Siti adalah bahwa kadang-kadang kita perlu menjauh untuk benar-benar mendekat. Seperti yang pernah dikatakan filsuf Erich Fromm, cinta dewasa berkata, "Aku membutuhkanmu karena aku mencintaimu, bukan aku mencintaimu karena aku membutuhkanmu."
Siti telah beralih dari ketergantungan yang menyesakkan ke cinta yang saling bergantung sehat. Dinamika keluarga baru ini tidak hanya menguntungkan Siti, tetapi semua yang terlibat. Cucu-cucunya kini memiliki 2 rumah penuh kasih. Anak-anak merasa lebih sedikit tekanan dan lebih banyak rasa syukur, dan Siti sedang berkembang dalam kehidupan barunya. Itu seperti mereka telah menemukan resep rahasia untuk keluarga bahagia, dan bahan utamanya, secara ironis, adalah sedikit jarak. Siti menemukan bahwa kuncinya bukan tinggal bersama anak-anaknya atau sepenuhnya terisolasi, tetapi di tempat tak terduga di antara kedua ekstrim itu. Seperti yang dikatakan filsuf Yunani Aristoteles, kebaikan terletak di tengah, dan Siti melihatnya secara langsung. Setelah pencerahannya dan keputusan berani untuk mendapatkan kembali kemerdekaannya, dia menemukan dirinya dalam dilema baru, bagaimana menjaga hubungan dekat dengan keluarganya tanpa mengorbankan kebebasan yang baru didapatnya. Jawabannya, seperti sering terjadi dengan kebenaran besar dalam hidup, sederhana tetapi tidak mudah, keseimbangan. Siti belajar bahwa kuncinya adalah saling ketergantungan sehat, sebuah konsep yang digambarkan oleh psikolog Amerika Stephen Covey sebagai sintesis dari kemerdekaan dan ketergantungan. Dalam praktiknya, ini berarti bagi Siti menetapkan batasan yang jelas tetapi fleksibel. Misalnya, dia setuju untuk menjaga cucu-cucunya 2 sore dalam seminggu tetapi menyisihkan sisa waktu untuk aktivitasnya sendiri. Ini seperti juggling, dia sering bercanda. Tapi alih-alih bola, aku menyeimbangkan cinta, kebebasan, dan tanggung jawab. Pendekatan baru ini memiliki efek mengejutkan pada kualitas waktu yang dia habiskan dengan keluarganya. Itu bukan lagi jam-jam rutin yang tak ada habisnya, tetapi momen-momen istimewa penuh tawa dan koneksi sejati. Seperti yang pernah dikatakan penulis Mitch Albom, kematian mengakhiri hidup, bukan hubungan. Siti memahami bahwa memperkuat hubungannya tidak bergantung pada kuantitas waktu tetapi pada kualitasnya. Tapi perjalanan itu tidak tanpa tantangan. Ada hari-hari ketika rasa bersalah mengancam untuk kembali seperti awan gelap di hari yang cerah. Pada saat-saat itu, Siti mengingat kata-kata psikolog Carl Jung, "Apa yang kamu tolak menundukkanmu, apa yang kamu terima mengubahmu." Jadi, alih-alih menyangkal perasaannya, dia menerimanya dan menggunakannya sebagai kesempatan untuk menegaskan kembali keputusannya. Sebuah studi yang dilakukan oleh Universitas Michigan mengungkapkan bahwa lansia yang menjaga keseimbangan antara kemerdekaan dan dukungan keluarga 30% lebih kecil kemungkinannya untuk menderita depresi. Siti adalah bukti hidup dari statistik ini. Keseimbangan barunya tidak hanya membuatnya lebih bahagia, tetapi juga lebih sehat. Seiring waktu, Siti menjadi semacam guru bagi teman-temannya di kelompok dukungan lansia yang dia hadiri. Dia berbagi pengalamannya dengan humor dan kebijaksanaan. "Saudara-saudara," katanya, "usia tua seperti anggur yang baik, perlu ruang untuk bernapas, tetapi juga kehangatan dari teman baik untuk mengembangkan semua rasanya." Kisahnya menginspirasi banyak orang untuk memikirkan kembali dinamika keluarga mereka sendiri. Seperti yang pernah dikatakan antropolog Margaret Mead, jangan pernah ragu bahwa sekelompok kecil warga yang penuh perhatian dan berkomitmen dapat mengubah dunia. Bahkan, mereka adalah satu-satunya yang pernah melakukannya. Dan di dunianya yang kecil, Siti sedang mengubah sesuatu, satu keluarga pada satu waktu. Tapi mungkin perubahan paling signifikan ada pada diri Siti sendiri. Dia tidak lagi melihat dirinya sebagai beban atau figur dekoratif dalam kehidupan keluarganya. Sekarang dia adalah wanita dengan tujuan, dengan mimpi, dan energi untuk mengejarnya. Seperti yang dikatakan filsuf Seneca, bukan karena kita punya sedikit waktu, tetapi karena kita kehilangan banyak. Dan Siti bertekad untuk tidak menyia-nyiakan satu detik pun lagi. Kisah Siti menunjukkan bagaimana tindakan cinta diri dapat mengubah tidak hanya satu kehidupan tetapi seluruh keluarga. Ketika Siti memutuskan untuk mendapatkan kembali kemerdekaannya, dia tidak hanya melakukan kebaikan untuk dirinya sendiri, tetapi juga menabur benih kebijaksanaan dalam keluarganya. Seperti yang pernah dikatakan psikolog Carl Jung, dampak terbesar yang bisa kita miliki pada anak-anak kita bukanlah mengajari mereka, tetapi menjalani hidup kita sepenuhnya. Dan Siti benar-benar melakukannya. Keberaniannya memiliki efek riak. Putrinya, yang awalnya enggan, mulai melihat ibunya dengan mata baru. Dia bukan lagi hanya nenek, tetapi seorang wanita dengan mimpi dan hasratnya sendiri. Ini menginspirasinya untuk memeriksa kembali hidupnya sendiri dan bertanya, apakah dia hidup sesuai keinginannya sendiri. Cucu-cucunya, sementara itu,
kini memiliki nenek dengan cerita-cerita menarik untuk diceritakan. Mata mereka bersinar ketika Siti menunjukkan lukisan-lukisan barunya atau menceritakan petualangannya di studio seni. Tanpa disadari, mereka belajar pelajaran tak ternilai tentang nilai kemerdekaan dan pentingnya tidak pernah berhenti tumbuh. Tapi warisan Siti melampaui keluarga dekatnya. Kisahnya mengundang kita semua untuk merenungkan dinamika keluarga kita sendiri. Apakah kita menghormati ruang pribadi orang-orang terkasih kita? Atau apakah kita secara tidak sengaja menyesakan mereka dengan harapan kita? Filsuf Khalil Gibran pernah berkata, "Anak-anakmu bukan anak-anakmu. Mereka adalah putra-putri kehidupan yang merindukan dirinya sendiri." Siti memahami bahwa hal yang sama berlaku untuk orang tua. Kita bukan milik anak-anak kita. Kita adalah individu dengan hak atas hidup kita sendiri. Jadi, pemirsa yang terhormat, saya mengundang Anda untuk bertanya pada diri sendiri. Apakah Anda menjalani hidup Anda atau hidup yang diharapkan orang lain dari Anda? Ingat, tidak pernah terlambat untuk memulai lagi. Jika Anda ingin melakukan perjalanan motor itu, lakukan. Dan jangan lupa mengajak saya, ya? Hidup terlalu singkat untuk hidup dalam ketakutan. Keluar dari zona nyaman Anda. Lakukan hal-hal yang membuat Anda takut dari waktu ke waktu. Ini adalah cara kita tumbuh dan belajar. Seperti yang dikatakan oleh Goethe, apapun yang bisa kamu lakukan atau impikan, mulailah. Keberanian memiliki kejeniusan, kekuatan, dan keajaiban di dalamnya. Jadi, majulah, berani, jadilah diri Anda sendiri. Hadiah terbaik yang bisa Anda berikan kepada keluarga Anda adalah kebahagiaan Anda sendiri. Jika Anda sampai sejauh ini, tulis di kolom komentar, "Air itu kuat," sehingga saya tahu siapa pemenang yang berhasil sampai akhir video. Jangan lupa suka, berlangganan, dan aktifkan notifikasi untuk konten lebih banyak seperti ini di masa depan. Bagikan video ini dengan orang-orang terkasih Anda, agar mereka bisa menerapkan kebijaksanaan ini hari ini. Dan pertimbangkan untuk mendukung saluran ini dengan menjadi anggota. Dengan melakukannya, Anda tidak hanya akan berkontribusi secara finansial tetapi juga menikmati manfaat eksklusif. Saya akan meninggalkan tautan di komentar yang disematkan agar Anda bisa melihatnya. Terima kasih atas dukungan Anda. Sekarang, klik video ini untuk terus memelihara pikiran Anda dengan kebijaksanaan. Peluk besar dan sampai jumpa lagi.